warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Prasakutia dengan NIM 22114022. Di sini saya akan membahas tentang materi cerpen. Sebelum itu, kita harus mengetahui tentang pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, struktur cerpen, jenis-jenis cerpen, unsur cerpen, dan contoh cerpen. Nah, di sini kita masuk dengan pengertian cerpen. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Nah, cerita pendek atau cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Maksudnya, isi cerpen bukan nyata, melainkan hanya karangan atau imajinasi penulisnya. Nah, sekarang kita masuk yang kedua tentang fungsi cerpen. Yang pertama, fungsi rekreatif. Cerpen berfungsi untuk memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur bagi seluruh pembacanya. Yang kedua, fungsi estetis. Cerpen memiliki fungsi untuk memberikan keindahan bagi pembaca karya sastra. Yang ketiga, fungsi moralitas. Cerpen dapat memberikan nilai-nilai moral kepada pembaca, sehingga mendapatkan pengetahuan tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Yang keempat, fungsi didaktif. Cerpen dapat mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan dalam cerita. Yang kelima, fungsi religiositas. Cerpen mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama yang bisa dijadikan teladan bagi para pembacanya. Nah, yang ketiga, struktur cerpen. Struktur cerpen terdiri dari 6 bagian, yaitu abstrak, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Yang kedua, orientasi. Orientasi cerpen berisi penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Di bagian ini, kita juga akan menemukan pengenalan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang ketiga, rangkaian peristiwa. Pada bagian ini, kisah akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa satu ke peristiwa lainnya yang tidak terduga. Yang keempat, komplikasi. Cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan, atau kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Yang kelima, resolusi. Pada bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Kita juga akan mengetahui bagaimana cara mengakhiri cerita. Yang keenam, koda. Koda merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Bagian ini juga bisa disebut simpulan cerpen. Nah, kita masuk ke ciri-ciri cerpen. Yang pertama, ada ringkas. Cerpen memiliki jumlah kata yang terbatas dan merangkum cerita dalam format yang singkat. Yang kedua, fokus pada inti cerita. Cerpen berfokus pada konflik dan perkembangan karakter utama tanpa memperluas plot secara berlebihan. Yang ketiga, karakter terbatas. Dalam cerpen biasanya hanya ada beberapa karakter yang mendapatkan perhatian utama, sehingga pembaca dapat lebih mengenal karakter-karakter tersebut. Yang keempat, penuh dengan imajinasi. Cerpen membangkitkan imajinasi pembaca melalui penggunaan bahasa yang deskriptif dan detail dalam menggambarkan latar belakang dan karakter. Selanjutnya kita akan membahas bentuk cerpen. Cerpen memiliki beberapa elemen penting, antara lain yang pertama, pengenalan. Bagian awal cerpen yang memperkenalkan latar belakang, karakter utama, dan situasi yang akan dikembangkan. Yang kedua, konflik. Ketegangan atau masalah yang dihadapi oleh karakter utama. Konflik merupakan inti cerita dan mendorong perkembangan plot. Yang ketiga, klimaks. Puncak ketegangan atau momen kritis dalam cerita. Klimaks mengarahkan ke penyelesaian konflik. Yang keempat, penyelesaian. Bagian akhir cerita yang menyajikan penyelesaian konflik dan menutup cerita dengan cara yang memuaskan. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang contoh cerpen. Berikut adalah contoh cerpen dalam bahasa Indonesia yang judulnya Petualangan di Pulau Terpencil. Suatu hari, Rara dan Riko, sepasang saudara kembar, memutuskan untuk menjelajahi pulau terpencil yang terletak di tengah laut. Mereka tahu bahwa pulau itu belum pernah dijamah oleh manusia sebelumnya. Dengan kapal kecil, mereka memulai petualangan mereka yang menarik.
Nah, itulah penyampaian materi dari saya yaitu tentang cerpen. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.